kadang celana pun akhirnya mau bilang aku bisa kata kayak begitulah. Berarti lagi naik. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan apa yang saya sampaikan tadi tentang malam nisfu Sya'ban. Nih, kita banyak disunahkan untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan karena malam nisfu Sya'ban itu adalah tempat kita diampuni oleh Allah SWT. Semua amal ibadah kita dinaikkan, dilaporkan kepada Allah SWT. Nah, saat itulah Nabi berharap di dalam hadisnya, aku ingin sekali tatkala amalku itu dilaporkan oleh malaikat pencatat itu aku dalam keadaan berpuasa. Jadi aslinya besok pagi itu senang berpuasa ya, karena malamnya kan nisfu Sya'ban ya. Kalau kita mau begitu. Ya ikhwan, malam nisfu Sya'ban itu hadisnya itu sudah saya baca. Tapi memasyurkan atau apa ya? Memulai kemasyuran malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan ibadah seperti sholat. Ada kalangan para ulama kita yang sholat sampai beberapa kali gitu ya di malam nisfu Sya'ban. Ada kalanya dilakukan sendirian, ada kalanya dilakukan berjamaah, ada juga sebagian. Tapi yang paling tepat itu kalau dilakukan sendirian karena sunnahnya sholat selain taraweh, ya, selain taraweh itu dilakukan sendiri-sendiri, kemudian berdoa bersama-sama. Tapi menurut para ulama, di mana andai kata dilakukan bersama-sama? Dalam masalah taklim, memang ini mengajari, misalnya masyarakat umum, awam, tidak mengenal gitu ya, diajari, itu dikatakan boleh, atau suatu pesantren mengajari murid-muridnya agar rajin sholat, ya, sholat sunnah. Bahkan juga ada yang menyatakan sholat duha pun dilakukan secara berjamaah. Bagaimana? Di dalam keadaan taklim itu boleh. Tapi kalau kita sudah paham, sebaiknya sholat itu dilaksanakan sendiri karena sunnahnya sholat sunnah, sunatnya sholat sunnah itu dilakukan sendiri 2 rakaat salam 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Begitu para ulama-ulama yang masyhur, yang paling utama melakukannya seperti itu. Jadi kalau nanti malam, besok malam kita melakukan sholat, kalau bisa karena kita sudah paham gitu ya, kita lakukan sendiri-sendiri, doanya bersama, tidak apa-apa. Sholat duha pun demikian. Itu diantara dari fadilahnya apa? Sholat malam di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Dulu dimulai oleh seorang tabi'in. Di zaman Rasulullah belum terkenal sholat yang banyak di malam hari, ya, atau amalan-amalan belum dikenal. Tapi hadis-hadisnya ada. Di kalangan para sahabat pun tidak dikenal. Begitu di kalangan para tabi'in adalah Sayyidina Khalid bin Ma'dan. Beliau adalah orang yang ahli ibadah. Beliaulah yang memulai memasyhurkan, ya, amalia malam nisfu Sya'ban. Apakah ini bid'ah? Ya enggak. Wong yang mengamalkan tabi'in, kemudian diikuti oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai sekarang. Kita mengikuti salah satu dari amalia para tabi'in yang mereka adalah orang-orang fuhul, orang-orang ulama. Di antaranya yang mengamalkan malam nisfu Sya'ban untuk menghidupkannya siapa? Sayyidina Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in. Kita mengikut beliau. Nah itu demikian. Karena itu mari di malam nisfu Sya'ban ada bacaan Yasin 3 kali dengan doanya. Memang kalau hadisnya nggak ada, tapi itu amalan para ulama salaf. Yang tadi dimulai dari siapa? Sayyidina Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in. Boleh nggak boleh? Boleh, mau kita harus wal jamaah. Yang nggak boleh kan cuma Wahabi saja kan, yang melarang. Kalau kita enggak, ya. Jadi kita ini pengikut ulama-ulama salaf. Alhamdulillah. Tidak apa-apa, kita amalkan saja, nggak ada salahnya. Ya. Karena apa? Di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu semua amalan-amalan. Kalau Rasulullah mulai pagi itu puasa, malam harinya beliau sholat dan lain sebagainya, zikir-zikir, ya. Memang kebiasaan Nabi begitu. Di seluruh malam, termasuk malam nisfu Sya'ban pun beliau selalu sholat malam. Lah yang memasyhurkan saja, adalah Sayyidina Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in. Bagaimana ya ikhwan? Nah, kita mengikuti ajaran salaf, ada bacaan tadi Yasin, ya, ada bacaan apa lagi? Doa-doa tertentu, gitu ya, setelah Yasin.
Itu semua doa artinya permohonan ampun. Dikatakan itu di Lauhul Mahfuz, nasib kita ini sudah dicatat. Dalam sebuah hadis itu diterangkan, ada orang yang besok akan menanam tanaman, bercocok tanam. Ada yang mau bangun masjid atau bangun rumah, ada yang mau menikah. Kata Nabi, sesungguhnya mereka sudah dicatat semua itu di Lauhul Mahfuz. Hanya yang mengerjakan tak paham. Kita besok mau apa? Mau makan, rencana, ingin makan sate, gulai. Kita rencanakan. Itu sesungguhnya di Lauhul Mahfuz sudah dicatat. Cuma kita ini tidak sadar. Nah, itu adalah takdir dari Allah, catatan. Siapa yang berhak untuk merubah catatan itu? Yang berhak merubah catatan adalah yang mencatat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Yaitu dengan doanya seorang muslim yang dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan ya? Kalau cuma doa saja nggak dikabulkan, ya nggak bisa. Tapi kalau doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah, kemudian Allah menghapus catatan di Lauhul Mahfuz, maka nasib kita bisa berubah. Misalnya kemarin Musa, ya, catatan kita ini masih tertulis mobilmu mobilmu Avanza misalnya gitu ya, mobil. Terus kita berdoa di malam nisfu Sya'ban, ya Allah, Robikan ya Allah, Robikan ya Allah misalnya. Kemarin dicatat ya, diterima ini. Tahu-tahu Avanzanya laku, belilah Robikan. Tapi bukan bantuan presiden, bukan ya, bukan. Ya. Cuma ini doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.